istilahnya membuat saya agak sedikit tanda petik tergelitik ya teman-teman, karena begini, kalau konsep kita ya yang, purgatori itu ya adalah konsep di mana setelah eranya, Tuhan Yesus Kristus gitu dan seterusnya sampai dengan di abad 21 ini. Ya jadi, saya baru tahu ya teman-teman ternyata di era sebelum Yesus gitu ya, mulai dari Adam sampai dengan, mmm Yohanes Pembaptis lah katakan begitu ya. Jadi ternyata surga atau Taman Firdaus itu ya, untuk orang yang sudah meninggal tuh tidak langsung ke sana teman-teman, melainkan masih tertahan gitu ya. Ada satu perikop yang mengatakan bahwa, karena kita telah digadaikan ke dalam maut. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya akan kita saksikan melalui slide berikut ini. Oke, saya naikkan dulu ya, ada Bapak Kadal Mesir. Nah, buat teman-teman yang mau gabung di StreamYard bisa langsung klik yang ini ya, gitu. Ada di live chat ya, udah saya cantumkan di situ. Shalom Pak Kadal Mesir. Nah, ini teman saya ini yang sambil berbagi ya Om Kadal. Gitu. Ya Kang, shalom suka berkah dalam. Berkah dalam Om Kadal. Oke Om Untuk Kadal teman-teman mungkin shalom juga ya, berkah dalam. ya. Oke, Om Kadal, mungkin saya boleh lanjut dulu ya Om. Apakah Dismas ikut ke tempat penantian ataukah Dismas ini langsung ke Firdaus seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sewaktu masih hidup kedua-duanya ya, saat di Gunung Golgota. Nah, gini teman-teman, bahwa kita perlu tahu ya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu wafat di kayu salib. Salah satu bentuk misinya adalah masuk ke dunia bawah ya, atau Seoul, ataupun juga ada yang menyebutnya Hades, ada juga yang menyebutnya Inferno. Nah, untuk apa? Untuk menyelamatkan para kudus di sana ya, yang istilahnya yang tadi saya sudah bilang bahwa belum ke surga ya, istilahnya mulai dari zaman Adam sampai dengan zamannya Yohanes Pembaptis lah, katakan yang meninggal di zaman era itu ya, sebelum Yesus wafat begitu. Jadi semua orang yang baik ataupun jahat itu terjebak di situ ya, istilahnya karena kita sudah digadaikan ke dalam, dosa begitu, karena, akibat dari dosa asal atau dosa Adam, begitu ya. Nah, namun ada hal yang menarik teman-teman, jadi ternyata di alam penantian ini tuh terbagi menjadi 2 ya. Ada yang orang yang selama hidupnya baik, ada juga yang tempat untuk orang yang hidupnya jahat, yang penuh dengan ratap dan retak gigi. Nah, untuk yang orang-orang baik ini berkumpul jadi satu dan Tuhan Yesus datang ke alam maut itu untuk menyelamatkan mereka, alias mengangkat mereka kembali untuk, ke Firdaus begitu ya, atau surga sementara gitu kalau boleh saya istilahkan, supaya bisa diangkat ke surga sementara itu. Nah, di sini ada hal yang menarik ya teman-teman, di mana Tuhan Yesus ya berdiskusi atau berbincang ya dengan, Bapak Dismas. Nah, siapa sih Dismas ini? Ya kalau kita lihat ya menurut tradisi bahwa, Santo Dismas. Nah ini, saya baru tahu ya teman-teman bahwa Dismas ini adalah seorang santo begitu, atau orang yang dianggap suci ya oleh kalangan, Gereja Katolik begitu. Adalah seorang santo yang baru mengikuti Tuhan Yesus pada menit-menit akhir dari kehidupannya. Ya, jadi di dalam, Injil Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43 di situ dikatakan bahwa Dismas ini bertobat ya, berbalik gitu atau metanoia. Nah, Dismas adalah seorang dari 2 penjahat yang disalibkan di sebelah kiri dan kanan Yesus ya. Memang posisi pastinya apakah kiri atau kanan, mungkin masih sulit juga ya membayangkannya gitu. Tapi, kalau menurut catatan tradisi bahwa Dismas ini posisinya ada di sebelah kanan begitu ya. Nah, di dalam Injil Lukas 23 ayat 39 sampai 43, nah teman-teman boleh buka Alkitab ya, Alkitab apa namanya, online begitu ataupun juga ada bukunya. Nah, silakan dibuka. Saya coba bacakan untuk teman-teman ya, berkaitan dengan Dismas. Nah, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami."
Nah, ini ayat 39 ini merujuk kepada orang yang satunya lagi ya teman-teman yang bernama Gestas. Nah, kemudian di ayat ke-40, tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga? Tidak takut Tidakkah engkau takut juga tidak takut kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Nah, ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, ini ungkapan daripada Dismas ya, kawan-kawan. Kemudian ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya. Nah, disinilah peran Dismas ini ya begitu sangat beriman sekali gitu ya melihat tentang Yesus Kristus, dan dia mungkin mendengar ya bahwa Yesus Kristus ini bukan orang yang bersalah gitu, bukan orang yang sepantasnya untuk dihukum, tetapi dia malah terkena hukuman begitu ya, mendapatkan hukuman salib lagi begitu ya, yang kita tahu bahwa hukuman salib di zaman itu tuh kan benar-benar apa ya, disebut lambang kehinaan bahkan gitu kan. Nah, namun pada akhirnya jadi lambang kemenangan. Di ayat 43 kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kalau kita lihat sekilas ya dari ayat ini gitu, memang bahwa oh Dismas setelah kematiannya pasti langsung masuk Firdaus nih. Nah, cuman begini teman-teman, ada semacam pertanyaan di benak saya gitu ya. Ini boleh teman-teman anggap ini sebagai pendapat pribadi admin, berbagi pandangan lah kira-kira begitu ya. Bahwa sebenarnya kan Firdaus itu masih tanda petik belum terbuka gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi kan karena orang-orang kudus ya yang dari zaman Adam sampai dengan siapa Yohanes Pembaptis katakan begitu ya. Termasuk juga di situ ada Nuh, kemudian ada Abraham ya, ada Lazarus, ada Yohanes Pembaptis lah katakan gitu, masih ada di situ ya, masih ada di tempat penantian itu gitu. Nah, itu kan masih di situ tuh, belum Firdausnya belum terbuka karena, setahu yang saya pahamin gitu ya, bahwa Firdaus itu akan terbuka pada hari ketiga di mana Kristus berhasil mengalahkan alam maut. Nah, oke. Mengenai Dismas ini kita balik lagi ya. Nah, dikisahkan bahwa penjahat yang satu tidak menyesali perbuatannya, yang tadi disebutkan adalah Gestas ya, tetapi penjahat yang satunya lagi menyesali perbuatannya. Tadi kita sudah saksikan sendiri ya di Lukas berapa? 23 ayat 39 sampai 43 ya. Bahwa Dismas ini dia menyesali perbuatannya, dia tahu bahwa dia itu salah begitu. Dan dia mengakuinya di depan Yesus Kristus, dan langsung sama Yesus diberikan tanggapan bahwa pada hari ini juga kamu akan ikut bersamaku di Firdaus begitu. Nah, kemudian Dismas juga dipandang sebagai teladan bagi orang yang mau bertobat. Nah, ini terkhusus ya. Akhirnya apa? Ketika dia diangkat jadi santo pelindung begitu, yaitu santo pelindung bagi orang yang akan dihukum mati. Ini saya juga baru tahu teman-teman bahwa ketika ada orang yang nantinya akan dieksekusi mati ya, misalnya ada orang yang penjahat gitu ya. Kemudian dia bertobat pada saat di penjara itu kan sudah divonis akan dihukum mati. Nah, dia bertobat kemudian bertobat sepenuhnya ya, biasanya akan menggunakan doa daripada Santo Dismas ini teman-teman. Jadi yang besoknya akan dihukum mati. Nah, lambangnya adalah seperti ini teman-teman ya, yaitu salibnya. Nah, ini ada garis yang ada di bawah kaki ini nih. Nah, ini saya penasaran sebenarnya garis yang ini tuh biasanya salib semacam ini itu digunakan oleh gereja dalam ritus timur, baik itu ortodoks maupun juga Katolik timur begitu teman-teman. Nah, ini kebetulan ada Om Kadal Mesir, mungkin bisa sedikit dijelaskan Om Kadal berkaitan dengan salib kok ada lambang seperti ini Om. Ada coretan di bawah ya, garis melintang yang sedikit miring begitu. Apa sih maknanya gitu? Mungkin bisa sedikit dijelaskan Om Kadal. Silakan. Oke. Halo, ya Kang? Ya, Apa ya. Kang? Ini Om berkaitan dengan salib ya.
Kan di sini ada salib yang ada lambang begininya ya Om ya, ada garis di bawah. Ini kan biasanya paling sering dipakai oleh gereja ortodoks begitu ya, dan juga gereja Katolik Timur kan menggunakan lambang salib seperti ini. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan sedikit maknanya, apa sih maksudnya dari ini Om? Silakan Om. Ya, lambang di bawah itu kan lambang kemuliaan gitu loh, Kang. Lambang kemuliaan, lambang peninggian. Gitu loh. Ya. Itu kan diambil dari ceritanya di Perjanjian Lama itu loh, pada waktu terhadap dua orang yang pelayannya Fir'aun tentang mimpinya Yusuf itu loh. Mimpi tentang seorang juru minuman dan juru roti itu loh. Ya. Nah itu kan salah satu, keduanya kan dihukum itu. Kemudian kan sama Yusuf kan dipecahkan arti mimpinya itu. Dan Yusuf mengatakan salah satu nanti pasti diselamatkan. Oke. Dan hal itu kan ternyata benar. Dan itu pun adalah tipologi pada dirinya Yusuf sendiri. Dan kemudian kalau ditarik garis yang jauh, lebih jauh lagi, yaitu tentang Mesias itu. Oke. Anak Berarti manusia yang istilahnya ditinggikan. anak manusia yang ditinggikan gitu ya. Oke. Nah, untuk lambang salib yang agak miring ininya Om. Nah, garis miring yang ada di kakinya Yesus ini kan yang kanan lebih tinggi daripada yang sebelah kiri. Mungkin bisa sedikit dijelaskan kali artinya Om. Kalau dari sudut pandang Gereja Timur, selain dari tipologi tadi. Apakah merujuk kepada Dismas? Ya ada ke arah sana. Karena yang sebelahnya itu kan lambang Mesias kan. Mesias berhak mengampuni dosa manusia. Ya. Makanya dalam iman Kristen itu 1 Korintus 3 ayat 11 itu penting. Tidak ada dasar lain yang dapat diletakkan yaitu selain Yesus Kristus. Jadi kekristenan ini bukan agamanya Yesus. Agama tentang Yesus. Ya. Jadi pemahaman kita tentang Yesus itu harus yang benar. Kalau Yesusnya salah nanti repot kita. Ya. Kenapa begitu penting? Ya seperti lambang itu. Yesus itu orang yang berkuasa untuk menentukan surga dan nerakanya kita. Celaka dan tidaknya kita. Oke. Pada gambar itu yang tertinggi kan setelah dia dimuliakan pada Ibrani 5 ayat 9 dan setelah dia selesai dengan segala pekerjaannya, kemudian dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan dia menjadi salah satu pohon pokok keselamatan bagi setiap orang yang taat kepadanya kan. Ya. Nah itu melambangkan dia sendiri. Salib yang lebih tinggi, terus kemudian yang bawahnya itu kan dia Dismas itu. Setiap orang yang bertobat mengakui dirinya adalah Tuhan dan Allah, itu kewenangan dia. Berarti yang lebih tinggi itu lebih cenderung untuk mengangkat Dismasnya ini ya Om Dal ya? Ya, yang menentukan. Orang yang paling menentukan mengangkat seseorang itu loh. Ya, ya. Masuk kalau neraka atau surga dan tidaknya. Yang sebelah kiri itu yang ini ya, berarti lebih menuju kepada si Gestas ya? Yes, betul. Oke. Ya, sip. Terima kasih Om Kedal untuk keterangannya. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman. Berkaitan kemanakah Dismas setelah kematian? Ya, jadi coba kita buka ya di Lukas 16 ayat 22 ya. Nah, ini sebelum Dismas menuju ke kematiannya, kita tahu dulu kan bahwa Yesus Kristus tepatnya ketika jam 3 sore ya. Itu kan wafat di kayu salib ya, kemudian dunia itu menjadi gelap begitu kan, gelap gulita, kemudian juga ada peristiwa gempa bumi yang dahsyat begitu, dan juga saat itu juga tabir di bait suci itu terbelah
gitu kan. Nah, ini di Lukas 16 ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawanya oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, ini berkaitan, ketika teman-teman ingat ya ceritanya tentang Lazarus dan orang kaya, begitu. Nah, orang kaya yang di mana dia tidak bisa masuk ke dalam pangkuan Abraham, namun Lazarus yang bisa atau bersemayam di pangkuan Abraham. Nah, cuman, eee, pangkuan Abraham di sini yang kebetulan saya pahami ya, bahwa itu ternyata tidak berada di dalam Firdaus ya, Om, ya, tetapi masih ada di dalam alam penantian begitu ya. Jadi setelah, eee, apa, rohnya sama roh sama tubuhnya ini lepas gitu, masih masuk di alam penantian dulu ya, Om Dal, ya, untuk di zaman itu ya. Nah, kemudian benarkah, pangkuan Abraham itu adalah Firdaus ya? Nah, kita akan membuka sedikit ya teman-teman di KGK 633, yaitu, bunyinya seperti ini, kitab suci, menanamkan tempat perhentian orang mati yang dimasuki Kristus sesudah kematiannya, tanda petik, neraka ya, tetapi ini sifatnya sementara, belum, neraka kekal, karena kekekalan itu nanti pada saat akhir zaman. Nah, atau juga bisa disebut sebagai Sheol ya, kalau dalam bahasa Ibraninya. Nah, kalau dalam Yunani biasanya disebut dengan Hades. Karena mereka yang tertahan di sana ya tidak memandang Allah ya. Jadi orang-orang yang ada di Sheol tadi atau di Hades tadi ya, itu mereka tidak bisa, memandang Allah ya. Nah, itulah keadaan semua orang yang mati sebelum kedatangan Sang Penebus. Nah, apakah mereka yang jahat atau yang jujur? Jadi baik orang itu ada orang baik ataupun orang jahat, semuanya masuk ke tempat penantian dulu ya, atau di Sheol atau di Hades ini gitu. Nah, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka semuanya mempunyai nasib yang sama. Yesus menunjukkan hal itu kepada kita dalam perumpamaan Lazarus yang miskin, yang diterima dalam pangkuan Abraham. Jadi ini yang saya pahamin ya teman-teman, bahwa di Hades ini ternyata terbagi menjadi 2 tempat gitu ya. Ada tempat yang di pangkuan Abraham, artinya adalah untuk orang-orang yang baik begitu ya, dan ada di sana ya, istilahnya yang di tempatnya yang didiami orang kaya itu begitu, dalam perumpamaan, Lazarus dan orang kaya ya. Nah, jadi ini berbeda ya, jadi hadesnya ini kebagi 2 gitu teman-teman. Oke. Jiwa orang jujur yang menantikan penebus dalam pangkuan Abraham dibebaskan Kristus Tuhan waktu ia turun ke dunia orang mati. Yesus tidak datang ke dunia orang mati untuk membebaskan orang-orang terkutuk dari dalamnya. Nah, juga tidak untuk menghapuskan neraka, tempat terkutuk, tetapi untuk membebaskan orang-orang benar yang hidup sebelum dia. Nah, coba kita bedah ya teman-teman, eh, ayat per ayat yang tercantum di dalam KGK ini. Nah, pertama ya, kita bedah KGK 633. Kitab suci menamakan tempat perhentian untuk orang mati yang dimasuki Kristus sesudah kematiannya. Ya, ada yang menyebut ini neraka, ada yang menyebut juga Sheol ataupun Hades. Nah, kalau kita merujuk kepada Filipi 2 ayat yang ke-10, nah ini bunyinya begini teman-teman. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, kan yang ada di atas bumi itu berarti menuju kepada langit ya, atau mungkin disebut juga sebagai Firdaus dan juga ada Uranus begitu kan. Nah, yang ada di bawah bumi ini ya ini adalah tempat penantian atau Sheol ataupun Hades begitu. Nah, kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di kuasa maut itu. Nah, ini teman-teman, bahwa Hades ini ya ternyata dikuasai oleh si Raja Maut alias Iblis ya.
Nah, itu penguasa maut, penguasa bapa segala dusta, bapaknya kematian lah, kira-kira begitu ya. Kemudian di Wahyu 1 ayat 18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ini teman-teman. Jadi saya baru ngerti ya gitu bahwa kerajaan maut ini berhasil diambil ya. Maksudnya untuk orang-orang yang baik ini berhasil ditebus oleh Yesus Kristus gitu untuk keluar ya, yang orang-orang baik tadi. Kan tadi Hades ada 2 ya, ada Hades positif, yaitu isinya orang-orang baik semua, orang-orang benar, dan Hades negatif yang isinya bakal dicampakkan ke dalam neraka yang sesungguhnya pada nanti saat akhir zaman begitu. Nah, ini perlu kita ketahui teman-teman bahwa untuk memahami hal ini ya, dunia orang mati atau dunia roh ini sebenarnya tidak bisa kita gunakan juga satuan ruang dan waktu di dunia kita ya. Jadi, ini berbeda gitu. Dunia itu adalah dunia yang, di luar ruang dan waktu, sedangkan kita masih terikat ruang dan waktu kan. Nah, itulah jadi sewaktu Yesus sudah disalib kemudian dia wafat gitu ya. Nah, itulah saatnya di mana Tuhan Yesus memasuki alam maut. Nah, ini juga tercantum di dalam kredo kita ya teman-teman, eee, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, itulah. Jadi ini kita mendalami ya, yang turun ke tempat penantian. Nah, ini mendalami Sheol atau Hades atau disebut juga tempat penantian. Nah, di Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 9, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, ini bumi yang paling bawah ini digambarkan dengan Hades ataupun Sheol ya. Nah, kemudian juga kalimat berikutnya dari KGK tadi adalah karena mereka yang tertahan di sana tidak memandang Allah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur 6 ayat 6 ya, sebab di alam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Gitu ya. Jadi yang ada di dalam dunia orang mati ini tergambar bahwa mereka tidak bisa melihat Allah secara langsung, jadi belum bisa bersatu dengan Allah begitu rohnya ya. Jadi yang saya bilang barusan selama saya sampaikan ini masih dalam taraf roh ya, belum dengan tubuh kemuliaan. Jadi masih sementara sifatnya sampai dengan nanti akhir zaman. Nah, kepastiannya nanti di akhir zaman. Di Mazmur 88 ayat 11 sampai 13. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa. Ya, jadi ini adalah 2 ayat yang mengatakan bahwa eh, karena mereka tertahan di alam penantian ini ya atau inferno tadi ya atau Hades lah ya, mereka tidak dapat memandang Allah secara langsung ya. Kemudian habis itu kalimat berikut dari KGK adalah itulah keadaan semua orang yang mati sebelum kedatangan penebus. Maka kedatangan penebus. Apakah mereka jahat atau jujur? Jadi ya itu tadi yang sudah saya jelaskan sedikit ya. Nah, itu ada di dalam ayatnya Mazmur 89 ayat 49. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat melupakan nyawa dari kuasa dunia orang mati? Nah, kemudian 1 Samuel 28 ayat 19. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan dikerahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Nah, kemudian juga ada di Yeskiel 32 ayat 17 sampai 32, ini agak panjang. Ayat 3 Yeskiel 32 ayat 17.
Pada tahun ke-12 dalam bulan pertama, pada tanggal 15 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. 18. Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan. Engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat mengenai halayak ramai di Mesir, dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dari siapakah engkau lebih cantik? Nah, tadi yang dia 18 ya. Maka turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah. Berarti suruh masuk ke Hades tuh. Tapi perumpamaan ini ya. Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbalinglah bersama orang-orang yang tidak bersunat. Mereka akan rebah di tengah-tengah orang-orang yang mati, terbunuh oleh pedang, dan seluruh rakyatnya yang banyak akan terlentang bersama dia. Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati. Mereka telah turun dan terlentang, orang-orang yang tidak bersunat itu yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Asyur dengan semua sekutunya sekelilingnya terdapat kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. Kuburnya ditentukan pada bagian terdalam dari liang dan kumpulan pengikutnya tempat sekeliling kuburnya. Mereka semua mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Di situ Elam dan sekeliling kuburnya, seluruh rakyatnya yang banyak, mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu tanpa disunat, turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Di tengah orang-orang yang mati terbunuh, disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semua orang-orang yang tidak disunat mati terbunuh oleh pedang, oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup. Dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh. Di situ Masek dan Tubal dengan seluruh rakyatnya yang banyak di sekeliling kuburnya, mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka tidak dibaringkan bersama pahlawan-pahlawan yang mati rebahan di zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya, yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya, serta perisai-perisainya terletak di atas tulang-tulangnya. Sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang-orang hidup. Engkau akan terlentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Edom, raja-rajanya dan semua pemimpinnya yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, walaupun mereka kuat, mereka dibaringkan dengan dekat orang-orang yang tidak disunat dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur. Di situ pemimpin dari utara, semuanya mereka dan semua orang Sidon yang mereka dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh. Walaupun dengan kekuatannya, mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka. Mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang dan menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Firaun akan melihat mereka semuanya dan ia akan merasa terhibur dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Firaun dengan seluruh halayak ramai yang mengikutinya, demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, kemudian di kalimat KGK 633 berikutnya, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka semua mempunyai nasib yang sama. Yesus menunjukkan
bahwa hal itu kepada kita dalam perumpamaan tentang Lazarus yang miskin. Itu tercatat dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 26. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikatnya ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dengan nyala api ini." Nah, ini yang tadi sudah dipisahkan ya teman-teman. Nah, ada yang neraka negatif atau Sheol atau Hades negatif ya, yang dirasakan oleh si orang kaya ini sampai dia menderita kehausan begitu ya. Nah, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi." Nah, jadi ini ada jurang yang jauh ya, teman-teman, istilahnya sangat benar-benar dipisah ya. Nah, oleh si jurang ini. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi kalau kita bayangkan begitu ya, bahwa Hades ini ternyata dibagi dua ya. Nah, kubu baik, kubu jahat. Nah, itu dipisahkan oleh jurang yang sangat jauh begitu, yang tidak bisa diseberangi. Nah, dalam pangkuan Abraham, jiwa orang jujur yang menantikan penembus dalam pangkuan Abraham dibebaskan Kristus Tuhan waktu ia turun ke dunia orang mati. Nah, ini Katech R 1,6,3 ya. Nanti teman-teman cek itu, saya kurang tahu ini literaturnya apa. Tapi di KGK begitu ya. Saya kebetulan ngutip juga dari Katolisitas, cuman saya belum ngecek yang ininya ya teman-teman. Nanti bisa dibantu ya kalau ada yang coba ngecek ini. Yesus tidak datang ke dunia orang mati untuk membebaskan orang-orang terkutuk dari dalamnya. Jadi misi Yesus waktu datang ke dunia orang mati atau tempat penantian atau Hades tadi ya, hanya untuk membebaskan orang-orang yang taat ya, artinya orang yang bergaul dengan Tuhan. Nah, contoh misalnya seperti Abraham tadi ya, kemudian ada Nuh, Musa, Esra ya, kemudian ada siapa lagi, macam-macam ya di situ. Orang zaman baheula yang wafat sebelum era Kristus dimulai ya. Nah, juga tidak untuk menghapuskan neraka. Jadi yang nantinya ya, kalau dalam perspektif kita iman Katolik bahwa nerakanya untuk tempat penderitaan untuk orang-orang jahat tadi gitu ya. Nah, itu tidak dihapuskan gitu. Juga tidak menghapuskan neraka di situ ya. Tempat terkutuk tetapi untuk membebaskan orang-orang benar yang hidup sebelum sebelum Yesus ya. Nah, ini di Matius 27 ayat 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, ini bangkitnya bukan bangkit dengan tubuh kemuliaan ya teman-teman, karena akhir zamannya belum dimulai begitu. Jadi masih yang rohnya gitu ya, yang naik begitu ke tempat yang lebih layak yaitu di Firdaus. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Nah, mungkin ya ini apa pendapat saya aja ya. Jadi teman-teman boleh setuju boleh tidak juga. Penampakannya mungkin bisa seperti ketika Musa ya ataupun juga Elia saat di Gunung Tabor begitu. Nah, mungkin segitu dulu ya. Jadi kalau analisa saya teman-teman bahwa Dismas ini ya pada saat dia wafat ya, setelah Yesus wafat kan baru nyusul ya Dismas ini. Kemungkinan itu tidak langsung ke Firdaus dulu ya, tetapi mengikut rutenya Yesus yaitu ke alam maut dulu. Nah, pada saat hari ketiga ya, ia bangkit dari antara orang mati gitu ya, baru dia pergi ya ke Firdaus begitu. Nah, sesuai dengan Matius 27 ayat 52 sampai 53 gitu. Jadi tergenapinya bukan pada saat hari itu. Ingat kata harinya di mana
yang disebutkan di dalam Lukas ya. Pada hari ini juga, hari ini tuh mungkin yang saya tangkap adalah bukan hari waktu di bumi, tetapi waktu hari di luar ruang dan waktu, begitu. Oke, segitu dulu mungkin yang bisa saya sharingkan ya teman-teman. Mungkin dari Pak Kadal mungkin ada yang mau ditambahkan ya supaya ini. Oh ya, Om Kadal, mungkin ada hal yang tentang Lazarus dan orang kaya tadi, Om. Saya pengen gali lebih dalam. Orang kaya yang dimaksud itu siapa sih ya, Om? Halo? Orang kaya yang dimaksud itu Mm-mm. adalah simbol para imam di Bait Allah itu loh. Wah, oh begitu dari Iya, para imam. kumpulan dari para imam itu. Nah, sedangkan Hmm. yang berbaju baju ungu itu kan pakaian imam itu kan. Hmm. Di Perjanjian Lama waktu pembuatan baju imam kan ada itu kain warna ungu. Jadi itu seorang petinggi agama. Itu Oh, jadi gambaran dari imam besar Hanas dan menantunya siapa sih itu namanya yang mengadili Yesus itu loh. Kayafas. Kayafas. Anak Hmm. mantunya. Jadi Oh itu, Kayafas itu menantunya Hanas. oh jadi itu masih kerabat orang kaya yang dimaksud itu masih kerabatnya ini ya, masih kerabatnya para imam itu ya. Iya, itu sindiran untuk para imam gitu loh. Oh. Para imam dulu kan nggak percaya kalau Yesus itu Mesias. Gitu loh. Hmm. Padahal apa yang disampaikan oleh Allah itu kan tentang rohani, bukan jasmani. Tapi penalaran Israel itu berbeda karena dia Hmm. berpandangan kepada keturunan Daud. Dari keturunan Daud itu dari anaknya Daud nanti akan timbul Hmm. seorang eh, panglima perang, pakai baju perang komplit, naik kuda, kemudian memimpin bangsa Israel untuk memberontak kepada Roma dan mengalahkan Roma. Tapi ini bukan itu yang dimaksud. Gitu. Dan dari Hmm. penyangkalan itu ketidakpercayaan mereka kan sampai sekarang itu kan dilontarkan oleh para imam. Termasuk Hmm. salah satunya adalah Imam Kayafas yang menghakimi Kristus dengan cara blasfemenos itu. Apa itu Om? Apa? Blasphemous. Blasfemenos, blasfemenos itu penodaan agama. Oh, Kan penistaan. kan Yesus Heeh. digiring untuk menyatakan uh, bahwa dirinya anak Allah. Dan itu kan Yesus menjawab, kamu telah Hmm. mengatakannya. Nanti kamu Hmm. akan melihat seorang anak manusia di atas awan-awan gitu kan. Nah, itu kan Hmm. langsung dia kena penodaan agama itu. Hmm. Itu Ya, ya. menggambarkan kedudukan Hmm. para imam. Kedudukan para imam. Oke, Ya, berarti para imam hmm. pada waktu itu kan dia memakai jubah kebesaran, jubah imam. Salah Hmm. satunya berbalut kain ungu seperti yang ada di kitab Keluaran atau apa itu yang Musa diperintahkan itu loh. Dan Oke. hidup mereka kan sudah berkelimangan dengan harta. Seorang imam itu kan Hmm. hidupnya kan enak kan. Ya, Nah itu iya. Terima perpuluhan lah. Persepuluhan, sorry. ya, Berkelimang harta ya, ya. ya dia hidupnya Hmm. sudah mewah-mewah, enak-enak kan begitu. Dan itu kan Heeh. ayatnya sudah tertulis jelas di perikop itu kan cerita Yang tentang itu. ini ya Om ya, kira-kira yang berbaju ungu tapi ini warnanya kok agak biru ya. Ini ya maksudnya. Yang ini ya, atau ini? Ya, betul. Itu kan jubah kebesaran yang dipakai imam-imam pada waktu itu kan, sebagai Hmm. imam besar. Gitu. Jadi orang kaya Berarti yang dimaksud itu adalah merujuk kepada ini ya, sosok ini. imam, Maksudnya masih kerabatnya imam ini ya. iya, imam besar Kayafas itu loh yang dimaksud. Hmm. Nah, pada waktu dan saat itu Imam Hanas ini mempunyai 5 orang anak laki-laki yang Hmm. juga menjabat
sebagai imam gitu. Oke. Nah, Imam Kayafas ini dengan kejadian yang dia alami, yang dulu dia menyalibkan Yesus, menuduh Yesus sebagai penodaan agama, dia kan nggak percaya gitu. Maka Yesus dia nggak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias rohani, maka dia dituduh menghina Allah, padahal dia memang dari Allah. Dan setelah akhir hidupnya kan dia ada di neraka. Nah, di sana dia mengalami penyiksaan. Gitu. Ya. Kenapa yang diingat kok bukan anaknya, bukan istrinya? Kenapa kok 5 saudaranya? Ternyata Imam Hanas ini mempunyai 5 orang anak laki-laki yang juga menjabat imam besar di Bait Allah. Jadi Kayafas itu menginginkan suruh Lazarus itu untuk menemui anak-anaknya Imam Hanas ini loh, untuk menyampaikan bahwa Yesus itu adalah benar Mesias dari Sang Ilahi. Sang Ilahi ini sudah datang menyelamatkan kita. Jangan orang Israel itu menolak dia seperti saya, nanti kamu dihukum gitu. Nah, saudara-saudaranya itu yang dimaksud itu adalah anaknya Imam Hanas ini loh, yang lagi menjabat iman. Karena kamu itu seorang imam, ini membawa keseluruhan bangsa Israel, hidupnya bangsa Israel. Nanti kalau enggak, bangsa Israel ini masuk neraka semua mengikuti kamu. Padahal aku telah menuduh Yesus dengan blasfemenos, aku sudah dihukum gitu. Kamu jangan ikut-ikutan aku. Tapi apa kata Abraham? Ya. Kamu sudah diberi Taurat Musa. Kalau kamu mempelajarinya, kamu pasti tahu dan percaya. Gitu loh. Kalau kamu nggak tahu dan kamu nggak percaya, percuma. Walaupun itu disampaikan sendiri oleh orang yang bangkit dari kematian. Nah, buktinya kan nggak percaya kan, imam-imam Yahudi itu malah dituduhlah mayatnya Yesus dicuri. Iya, maka benar. pasukan disogok kan. Benar, disogok. Nah, itu kan terjadi. Padahal mujizatnya pada hari ketiga itu kan para prajurit itu dengan bersiaga ya di depan kubur Yesus itu ya. Tiba-tiba dibuka sama malaikat, sealnya dihancurkan begitu yang ininya ya. Itu pun masih nggak percaya gitu ya. Iya, lah itu kan pernyataannya dia sendiri kan. Dia kan menghadap kepada Pilatus kan. Ya. Para imam-imam ini. Aku mendengar si penyesat ini, si penyihir ini dari cerita orang bahwa pada hari ketiga nanti dia bangkit. Gitu loh. Maka supaya mayatnya tidak dicuri orang, aku minta pasukan untuk menjaga kuburnya. Kan kemudian diberikan oleh Pilatus kan? Iya, sampai minta bantuan Romawi lagi ya untuk menjaga itu kan, supaya pasukannya nggak sedikit gitu yang menjaga makam itu kan, supaya nggak dicuri. Ya, tapi ternyata kan Yesus masih bangkit kan? Bangkit. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka nggak percaya, menebarkan isu, kepala pasukan dikasih duit, suruh menyebarkan fitnah bahwa mayatnya dicuri. Nah, itulah kejadian Lazarus itu terjadi. Ini sudah terjadi, tidak terjadi. Oke. Kalau menurut perspektif Om Kadal nih ya, berkaitan dengan si Dismas ini, apakah rutenya seperti apa yang saya sampaikan barusan Om? Apakah dia masuk ke dalam penantian dulu, baru dia ikut ke Firdaus, atau bagaimana kalau dari sudut pandang Om Kadal? Ya masuk dulu ke dunia orang mati kan. Karena sebelum kebangkitan Kristus, seperti Ibrani 5 ayat 9, tidak ada seorang pun yang ke sana. Ibrani 5 ayat 9 ya. 5 ayat 9. Oke, saya tampilin dulu. Karena ini Alkitabnya online, tidak apa-apa ya. Pakai yang ada aja. Meskipun terjemahannya kurang enak. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi.
semua orang yang taat kepadanya. Ya Om, silakan Om. Ya, jadi siapa yang mengatakan cukup iman aja selamat, kita ditentukan sebelum dunia dijadikan, ditentukan untuk selamat sebelum dunia dijadikan. Bagaimana dengan Ibrani 5 ayat 9 ini? Iya, kalau ditentukan berarti kan harusnya mulai dari Nuh ataupun Abraham itu kan semua selamat semua ya Om ya. Tetapi Iya, ini langsung kan? harus, ini langsung harus Kan nunggu langsung dulu. dia. Dia kan langsung ke Firdaus. Kan? Karena Iya. pada saat ngomong, pada saat Yesus berbicara, pada hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di Ke Firdaus. Firdaus. Itu Firdaus hari itu juga. Hari itu juga itu maksudnya Firdausnya ini sudah ada. Tempat penantiannya ini sudah ada gitu. Tempat Bukan, yang lebih layak lah begitu ya, sudah ada begitu. ya, tempatnya ini sudah ada, bukan tempatnya baru ada setelah Yesus bangkit, itu tidak. Ayat itu menunjukkan tempat penantian ini, Firdaus ini, atau Olam Haba, yang disebut Olam Haba, atau bahasa Indonesianya Pangkuan Abraham, itu sudah ada. Makanya kalau Olam Habanya atau tempat penantiannya ini belum ada, mestinya ayatnya itu berubah, tidak seperti itu. Oke. Nah, gitu loh. Nah, kalau kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, otomatis begitu orang yang lama-lama itu yang percaya kepada Yesus secara antisipasi melalui hukum Taurat, kenapa mereka nggak langsung naik ke Firdaus? Kok masih ditahan di dunia orang mati? Ya. Masih Ya, di, benar, masih di dunia orang mati itu. Pokoknya era sebelum Kristus datang dan wafat di kayu salib, semuanya masuk ke dunia orang mati dulu ya Om. Ya jelas. Karena apa? Wahyu 7 sampai apa itu? Apa? Roma 7 ayat 14 itu loh. Roma 7 ayat 14. Sebentar. Roma 7 ayat 14 ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Nah, ini Om ya. Ya, garis bawah, terjual di bawah dosa. Ibaratnya kita ini setelah kejatuhan, ketegar-tengkukan Adam, pemberontakan Adam, kita ini sudah digadaikan oleh Adam kepada dosa. Alam maut. Maut. Ya, kepada maut. Nah, siapa raja maut? Itu adalah iblis. Ya terserah iblis dong kita mau apa. Makanya Yesaya 64 ayat 6 itu mengatakan hal sedemikian karena ini loh penyebabnya. Yesaya 64 ayat 6 yang kesalehan itu ya Om ya? Iya. Yesaya 64 sebentar. Yesaya 64 ayat 6. Ini ya. Demikianlah kami seperti kalian seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, berarti era sebelum Yesus Kristus itu kan semua masuk ke dalam alam penantian ya Om ya. Mau mereka berbuat baik di alam maut itu sekalipun juga nggak ada gunanya ya Om ya. Ya nggak ada gunanya kan. Mana ada ayatnya iblis memerintahkan kita untuk berbuat kasih. Ya. Ini loh harus dipahami kedua ayat itu. Kenapa Yesaya 64 itu berkata sedemikian rupa. Gitu loh. Kenapa? Itu harus digali, dikeluarkan. Oh, penyebabnya ternyata Roma 7 ayat 14. Kita ini udah digadaikan. Dan itulah kematian Kristus itu untuk itu. Makanya Adam dan Hawa, apa itu semua orang yang taat kepada Allah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka sudah digadaikan oleh Adam ke sana. Maka itu supaya kita bisa memiliki lagi
dulu kita nggak punya masa depan, nggak punya pengharapan, Ya, nggak punya pengharapan. istilahnya terjebak terus aja di alam maut gitu ya sampai akhir zaman kalau nggak ada Yesus gitu. Ya iyalah, Kang. Nah, Hmm. kita mau diperlakukan apa tergantung Raja Maut kan. Raja Maut Iya. itu tidak lebih kaya loh. Mereka juga kaya. Buktinya pada waktu Yesus dicobai, Hmm. seluruh kerajaan dunia akan diberikan kepada Yesus jika Yesus secara kemanusiaannya mau menyembah dia. Benar. Coba kalau Yesus tidak taat, seperti Adam. Hmm. Kalau Yesus itu adalah Mesias jasmani, ya dia ikut aja kepada iblis kan. Enak kan dia Iya. jadi penguasa di bumi. Iya. Tapi habis itu misinya gagal dong ya, berarti untuk menyelamatkan baik yang ada di dunia maupun yang ada di dunia bawah atau Hades ini ya Om ya. Ya, nah itu pentingnya ayatnya ini. Hmm. Nah makanya siapa ngomong, tapi yang abad 16 ini mengatakan, itu loh, kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Mana buktinya? Orang kita semua sudah digadaikan dulu kok Mm-mm. kepada Apalagi hmm, kepada dosa kan, kepada Raja Maut ya. iya. Nah, supaya kita tidak menjadi seperti Yesaya 64 ayat 6, maka Allah dengan kasih karunia-Nya, tanpa diperintah oleh siapa-siapa, bukan karena perbuatan baik kita juga, Sang Firman ini turun, tidak, itu murni inisiatif dari Allah. Ya Hmm. kasih karunia ini memang murni dari Allah. Nggak ada Ya. apakah kita ini puasa, ataukah kita ini terus nyanyi-nyanyi di gereja, ikut sakramen, ikut liturgi, sehingga Allah tergerak hatinya untuk menyelamatkan kita. Tidak, tidak ada. Ini murni dari inisiatif Allah. Ya. Makanya dia mengirim anaknya, yang disayangi itu pun untuk menunjukkan kebesaran kasihnya dia yang agape kepada makhluk ciptaannya manusia. Maka dia diutus, tidak disayangkan anaknya ini untuk mati menebus kita. Nah, setelah kita Ya. ditebus, ya kita jangan sampai menjadi Yesaya itu. Hmm. Nah, Ya, kalau kita jadi dipilih sebelum dunia dijadikan, berarti sebelum itu sudah ada dong yang menebus kita. Kalau iya. sudah kalau sudah ada yang menebus kita, eh, ya berarti harus di tip X itu. Roma 7 ayat 14. Ya, ya, ya. Iya kan? Mm-mm. Padahal sejatinya ya Om ya, berarti apa orang yang wafat di zamannya Adam sampai dengan Yohanes Pembaptis itu apa namanya? Harusnya mereka semua sudah naik ke Firdaus begitu kan. Tapi kan kenyataannya belum kan, masih terjebak di alam maut gitu ya. Baru setelah turunnya Yesus ke alam maut, ke alam penantian itu, nah baru mereka pindah kan gitu, hijrah semua Iya. dari Hades ke Firdaus begitu. Nah, itu kan ayatnya udah jelas di Matius berapa itu. Setelah kematiannya dia membebaskan roh-roh yang tertawan di dunia orang mati kan, Hmm. roh-roh orang kudus kan mengikuti dia kan. Ya, Matius 27 tadi ya yang Ya. saya Roh-roh para kudus mengikuti dia ke tempat kudus, Yerusalem yang kudus, yaitu Yerusalem ilahi. Mengikuti ke hmm. sana, bukan berangkat ke Yerusalem waktu tembok ratapan itu, bukan ke sana. Ya, ya, ya. Oke. Lalu bagaimana kita menjelaskan kalau kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan? Padahal kita semua di sana. Mm-mm. Terus bagaimana dengan Kain yang membunuh itu? Nah, itu kalau Kain posisinya di Hades negatif atau Hades positif itu, Om? Ya jelas di Hades positif, Eh, negatif kan? oh negatif. Kupikir Hades Iya, positif ya. Oke, bukan. oke, oke. Hades negatif. Karena begini loh, Hmm. kita jangan terlena ya. Hmm. Yang melakukan perbuatan buruk ini adalah jasmani kita. Yang Hmm. melakukan dosa adalah jasmani kita. Ya. Perbuatan buruk itu harus diperangi dengan perbuatan baik yang melakukan juga jasmani kita. Nah, kalau kita jasmani kita melakukan perbuatan negatif terus kemudian kita bunuh,
Terus siapa yang melawan itu? Kan nggak ada. Ya berarti kan kita hidup di dalam dosa kan. Hmm. Ya. Nah, kalau orang sudah dosa tempatnya di mana? Ya tidak ada tempat lain. Ini yang Hades negatif ini bakal calon ke arah Gehenna ya Om ya. Jadi gini Ya teman-teman, jelas. Gehenna itu adalah neraka abadi ya sesudah tubuh kebangkitan. Nah, semua yang dihakimi di pengadilan pertama kan kalau di Katolik itu kan ini ya ada 2 pengadilan gitu kan. Pengadilan pertama yaitu pada saat tubuh dan roh ini terpisah ya kan, kemudian diadili ya kan. Nah, vonisnya apakah surga atau neraka itu kan pada saat itu juga gitu ya. Nah, kalau misalnya yang masuk surga, nah itu surga juga ada 2 macam ya. Maksudnya ada yang betul-betul sudah di Taman Firdaus, ada yang masih di tempat penantian atau purgatori lah atau surga yang tertunda. Tapi memang pada dasarnya akan ke surga juga gitu. Nah, untuk yang berdosa begitu ya akan langsung dicampakkan ke neraka ya gitu ya. Hades negatif lah bisa disebut tadi. Dari Hades negatif ini kemudian pada saat akhir zaman setelah tubuh dan roh ini kembali lagi ya dengan tubuh kemuliaan lah maksudnya atau tubuh kebangkitan ya, yang lebih enak tubuh kebangkitan lah. Baru itu ya, baru ke hidup yang kekal ya, ke surga yang benar-benar surga abadi dan neraka yang abadi gitu kan akan dicampakkan ke ratap dan gertak gigi gitu ya Om ya. Kalau Iya di kan. Timur sendiri itu gimana sih Om mekanismenya? Apakah orang yang sudah mati itu ya, kemudian apakah ada tempat penantiannya juga gitu atau bagaimana? Mungkin bisa diterangkan sedikit Om. Iya, Kita, hmm. tempat penantian itu memang ada, yaitu yang disebut alam olam haba itu loh dalam bahasa Ibrani olam haba, atau Hmm. diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu pangkuan Abraham Oh, oke. itu. Tapi pada perkembangan abad-abad berikutnya, itu bahasa baru Firdaus itu. Oh, jadi terminologinya ke situ ya Om ya. Bedanya Iya. kalau di kita namanya purgatori begitu ya. Kalau Firdaus itu kan sudah yang di atasnya purgatori lah gitu. Kalau di timur Oh berarti iya, berarti yang uh, anu toh, Hasamayim itu kan. oh Hasamayim. Hasamayim tempatnya bertakhta Allah itu Hasamayim. Mm-mm. Oh, itu Gitu. surganya versi timur disebutnya Hasamayim itu tadi ya. Heeh. Lah, Oh. berdasarkan ayat di mana itu ya, setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Gitu Mm-mm. loh. Makanya keselamatan di dalam Kristen itu bukan enak-enak anu gitu. Ini dibagi dalam 3 fase. Fase sudah itu, fase sedang dan fase akan. Sudah itu kita sudah mempunyai benih. Benih Hmm. keselamatan itu sudah ada. Ya, Seperti yang di Yohanes 1 Yohanes 2 ayat berapa itu? coba aku cari ya. 1 Yohanes Yohanes 2 2 ayat. ayat 1 sebagai ayat 1 sampai 3 atau mana itu yang apa? Coba saya Kita tampilkan memang dulu. sudah anak-anak Allah gitu loh. Tapi Hmm. kita belum tahu keadaan kita kelak itu bagaimana. Oke, sebentar. Ada Pak Asayake. Shalom Pak Asayake. Selamat malam berkah dalam. Shalom, shalom, selamat malam berkah dalam, bro. Oke, nyimak dulu sebentar ya. Ini Pak Oke, Kadal mau siap. menjelaskan dulu tentang 1 Yohanes. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Oke, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihat dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Aduh, gila. Persekutuan dengan Kristus.
Nah, sekarang ada seorang penjaga kuil yang mengatakan, gitu loh. Kalau Bapak mati, apakah hari ini Bapak selamat? Ya. Ya kan? Mereka tidak ngerti artinya selamat itu apa. Selamat itu kita sudah tidak mengalami kematian lagi dan kita duduk di sebelah kanan Bapa. Itu kan kita baru bisa ngomong. Kalau kita selamat, namun kita sekarang masih di dunia bisa ngalami mati kok. Iya. Selama kita masih di dunia ini bisa nggak kita murtad? Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Ada potensi itu lah ya. Iya, potensinya masih ada. Lah kenapa kok sombong banget? Di mana keselamatan? Sudah pasti selamat. Iya. Benar. Buktinya aja udah kelihatan. Kita harus hati-hati. Nggak hujan, nggak angin mengatakan statement Habakuk Nabi bingung. Saya gumun. Bagai kilat menyambar di siang hari bolong. Orang Yahudi aja loh. Nggak pernah memahami, mengeluarkan statement Habakuk Nabi bingung. Lah kok ini baru abad keberapa? Abad 20. Ada seorang penjaga kuil mengatakan, Habakuk Nabi bingung. Ini kamu sudah mengarah ke sana. Ya. Mengarah ke pemurtatan. Kamu bagaimana selamat? Ya. Oke, sebentar mungkin saya kembali ke Pak Asayake dulu ya. Mungkin beliau ingin menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan topik kita malam hari ini ya tentang Dismas. Nah, ataupun juga bolehlah berkaitan dengan keselamatan selama tidak jauh dari topik ini. Silakan Pak Asayake dibuka mic-nya. Silakan, Bro. Oke, selamat malam Pak berbagi apa ini lupa saya, berbagi pandangan ya. Pandangan. Pak Kadalosir, shalom semuanya. Shalom. Ini suaranya ngeko enggak, Bang? Ada enggak sedikit tapi ya oke lah. Silakan. Oh ya, kebanyakan mungkin ekonya. Ya, tak tutup sedikit. Ya, gini, Bang. Menarik ya. Pembahasan malam ini ya, bahwasanya tentang ini ya, janji Tuhan Yesus yang kelihatannya mendadak ya, darurat seperti itu ya. Memang percakapan itu mungkin terlihat sepele ya, namun kita juga tidak boleh melupakan bahwa setiap kata yang keluar dari orang yang disalibkan itu adalah penderitaan ya sebenarnya ya. Jadi mereka aja bernapas sulit ya. Malah yang satunya sampai mengumpat segala macam. Itu dari situ udah ketahuan ya. Kita tarik nafas saja keadaan disalib seperti itu kan sulit ya. Dari situ dia ini ya berkata bahwa Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi memang ini sudah ya Bang ya, seperti apa injury time ya. Injury time betul. Ya. Ini pengharapan yang injury time ya. Dan akhirnya berbuat manis ya. Akhirnya Tuhan Yesus sendiri memberi ini ya janji khusus untuk si Bapak Dismas tadi ya. Betul. Bahwasanya hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus kan seperti itu. Jadi memang kita sebagai manusia kadang-kadang kita nggak tahu ya, bahwasanya mungkin kadang orang mungkin secara lahiriah itu berbuat jahat atau apa di mata kita mungkin seperti itu, tapi kita nggak tahu ya, ketika dipanggil Tuhan siapa tahu sempat bertobat seperti Dismas itu tadi ya. Itu kan penggambaran ya Bang ya. Iya betul. Masih ada peluang itu Bang. Seperti itu kan tadi kalau ada sepak bola itu masih 10 menit aja masih kegolan itu Bang. Kan seperti itu. Betul. Kalau umpan balik. Oke, terima kasih Bang. Sekedar menyapa saja, saya menyimak. Silakan. Siap. Ya. Oke, terima kasih Pak Seke. Silakan Om Kadal, mungkin mau dilanjut lagi yang tadi ya berkaitan dengan keselamatan tadi ya. Tapi bahwa kalau
kita sih yang di gereja Katolik gitu, kita tidak percaya sekali selamat tetap selamat. Tetap ada potensi. Nah, maka dari itu kan fungsinya daripada pertobatan ya, istilahnya untuk kembali lagi ke arah yang benar begitu kan. Karena memang sejak manusia jatuh ke dalam dosa gitu ya, bukan kita ini rusak total, tetapi memang kita mengalami kerusakan iya dalam hal tertentu begitu. Tapi tetap kan ada istilahnya potensi juga untuk kembali gitu kan. Jadi masih 50-50 lah. Gitu ya. Oke. Oke, sebentar ya. Saya berpendapat Dismas itu sudah mengenal Yesus karena dia dikenal akan pelayanan mujizatnya. Ya, bisa jadi ya Pak Petrus bahwa mungkin Dismas ini sudah tahu gitu ya sedikit tentang Yesus Kristus. Buktinya memang ketika dia disalib ya, dia mengatakan dengan jelas gitu bahwa sebentar saya buka dulu di Lukas tadi ya. Nah, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan setimpal, tetapi orang ini tidak berbuat hal yang salah, sesuatu yang salah. Nah, itu kan berarti Dismas ini minimal tahu lah ya gitu. Tahu tentang siapa Kristus begitu. Jadi, wah ini orang nggak layak nih untuk dihukum sama seperti kita gitu kan, orang yang jahat gitu. Oh, maka cabut. Oke. Ya, terima kasih Bang Naga. Oke. Kritis untuk memahami, tetapi bagi yang anti alergi atau ayat pastilah hanya bengong dengan alasan tidak boleh menafsirkan ayat karena tidak mau tahu. Iya Bang, ini saya juga teman-teman terinspirasi ya waktu kemarin malam gitu saya sharing juga dengan Bang Naga gitu ya berkaitan tentang purgatori gitu ya. Dan tadi teman-teman juga tahu gitu ya bahwa dalam alam penantian tuh memang sudah ada ya di zaman itu gitu. Jadi kalau ada, ya sekte-sekte kecil di luaran sana yang ngomong, "Alam penantian itu tidak ada." Dia lupa berarti baca ayatnya ya. Mungkin Alkitabnya beda kali ya. Oke. Yesus bangkit dari antara orang mati kan pada hari ketiga. Tapi kenapa Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus." Tadi sudah saya ungkap sedikit ya Bang Naga bahwa mungkin ya waktu yang disampaikan Yesus ketika di kayu salib itu bukan waktu dunia ya, tetapi mungkin waktu kekal gitu. Karena memang kan satuan waktu antara kita yang ada di dunia ini gitu ya, dunia fisik ini, itu kan memiliki ukuran yang berbeda dengan satuan waktu yang ada di sana ya, di alam roh gitu, di luar ruang dan waktu kan bisa disebut juga begitu. Tadi udah sedikit ya. Nanti mungkin pendapat saya ini juga saya akan tampilkan juga waktu tadi siang itu saya sempat konsultasi dengan Rama Bayu begitu, nanti akan saya tampilkan. Tenang Bang. Oke, penjelasan Pak Terang KM bukan pendapat pribadinya karena penjelasan seperti itu sudah pernah